Selamat sore. Baik, hari ini Healthy semua, saya akan menyampaikan tentang akselerasi penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Indonesia di rumah sakit pendidikan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Ini saya tidak perlu sampaikan secara rinci lagi ya, ini adalah rumah transformasi kita yang salah satunya adalah tentang transformasi SDM dan transformasi rujukan yang menjadi eh, beberapa transformasi yang harus kita kerjakan. Tadi Bu Adik sudah jelaskan untuk itu. Nah, Bapak Ibu, saya sebelum menyentuh rumah sakit penyelenggara pendidikan, saya ulangi dulu sekilas ya tentang apa itu rumah sakit pendidikan. Jadi rumah sakit pendidikan itu adalah fasilitas kesehatan rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan penelitian. Jadi sebuah rumah sakit pendidikan itu menyelenggarakan tiga hal itu secara bersamaan dan itu diimplementasikan dalam sistem kesehatan akademis yang terintegrasi. Ini yang ada saat ini. Ya. Jadi ini yang sudah berjalan selama ini bahwa rumah sakit pendidikan itu rumah sakit tempat pendidikan gitu. Nanti dengan undang-undang baru ada hal baru bahwa rumah sakit bisa menyelenggarakan pendidikan. Nah, ini saya bahas tentang rumah sakit tempat pendidikan dulu. Kalau rumah sakit sebagai tempat pendidikan itu kita bagi menjadi tiga, sama-sama kita sudah tahu di undang-undang. Nanti secara umum saja kita akan menuangkannya lebih lanjut di PP ini yang ada selama ini. Ada rumah sakit pendidikan utama, satelit, dan afiliasi. Rumah sakit pendidikan utama itu artinya rumah sakit yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran dan sebagian besar stase atau hal-hal yang bisa dilalui oleh peserta didik itu ada di rumah sakit itu. Jadi minimal ada dua pelayanan medik spesialis. Kalau satelit berarti kurang dari 12, minimal ada 4. Afiliasi seperti apa? Afiliasi itu rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran dan kesehatan tertentu. Misalnya rumah sakit khusus jantung, itu afiliasinya itu pendidikan spesialis jantung ada di situ. Jadi dia lebih pada keunggulan tertentu, menyelenggarakan layanan pendidikan spesialis, biasanya afiliasi seperti itu. Nah, ketiga rumah sakit ini, jenis rumah sakit pendidikan ini tetap mempertimbangkan rasio tenaga pengajar dengan peserta didik, jumlah dan variasi kasus. Dan ini juga nanti akan kita bawa kepada ketika rumah sakit itu sebagai penyelenggara utama pendidikan. Nah, fungsi-fungsi ini secara detail, sederhana seperti ini aja. Nah, tadi ada pelayanan pendidikan dan penelitian. Kalau di pelayanan, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau di negara luar, rumah sakit pendidikan itu dikenal adalah rumah sakit yang mempunyai kualitas yang paling baik. Ya, dia karena mereka memiliki guru besar yang banyak, yang ngajar di situ, yang memberikan pelayanan di situ, memiliki tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi berbasis bukti terikut dengan baik, terupdate, memperhatikan etika profesi dan hukum kesehatan. Jadi kita juga akan menjaga citra itu bahwa rumah sakit pendidikan, tempat pendidikan profesi, ya, misalnya profesi dokter dan tenaga kesehatan juga menjaga ini. Kemudian di dalam pelayanannya itu terjadi kolaborasi interprofesional. Jadi terjadi kolaborasi dengan patient center care. Itu tetap menjadi pegangan. Pelayanan kesehatan yang tersier, sekunder sampai ke pelayanan primer itu ada di sana. Kemudian integrasi fungsi, fungsi pelayanan pendidikan dan penelitian. Kemudian kerjasama rumah sakit utama, pendidikan utama dengan jejaringnya, dan dosen rumah sakit pendidikan utama wajib menjadi supervisi proses pendidikan yang berlangsung. Bagaimana kalau pendidikannya? Tadi sudah pelayanan pendidikan. Nah, rumah sakit pendidikan ketika dia menjalankan fungsi pendidikannya, rumah sakit itu harus mempunyai tugas menyediakan dosen atau pendidik. Dosen itu bisa dari Dikti, saat ini ada ya NIDK dengan nomor induk dosen khusus itu NIDK atau NIDN itu juga bisa klinis ya NIDK klinis dan itu menyediakan tenaga pengajar atau tenaga pendidik untuk menjadi supervisor, menjadi mentor dan sebagainya. Kemudian menghasilkan SDM tenaga kesehatan. Jadi rumah sakit pendidikan memang dikenal mengeluarkan SDM nakes, meluluskan itu dokter gigi ya, dokter spesialis dan tenaga kesehatan lain. Dan satu lagi membina jejaring. Jadi
rumah sakit pendidikan itu nggak bisa dia sendiri, dia harus ada jejaringnya. Jadi harus ada jejaringnya. Jejaringnya bisa di rumah sakit daerah ataupun rumah sakit swasta. Kemudian ada pasien, ada jumlah kasus seperti tadi, pendidikan multiprofesi, interprofesi, dan atau transprofesi. Tetapi semua hal ini yang paling penting bahwa rumah sakit pendidikan itu tetap mengutamakan keselamatan pasien dan mutu pelayanan. Jadi citra rumah sakit pendidikan itu akan kita jaga. Jangan lagi ada masyarakat mengatakan, oh jangan ke rumah sakit itu karena di situ kita dilayani oleh adik-adik siswa misalnya, oleh dokter yang belum tamat enggak. Jadi semua pelayanan itu ada tingkat supervisinya. Itu juga diakreditasi nanti. Kemudian bagaimana dengan penelitian? Penelitian di rumah sakit pendidikan dan sebenarnya semua rumah sakit yang lain itu adalah jenis penelitian yang translasional. Artinya penelitian bidang ilmu dan teknologi kedokteran gigi dan kesehatan lainnya yang akan diimplementasikan kepada perbaikan layanan. Kementerian Kesehatan baru mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan tentang penelitian klinis di rumah sakit. Itu menjadi satu bahan penting bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan riset-riset itu meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran gigi dan sebagainya, mengembangkan penelitian dan mengembangkan kerjasama. Ya, kerjasama itu boleh dengan rumah sakit yang lain dalam bentuk sister hospital, industri kesehatan atau pihak-pihak lain yang terkait. Ketiga hal inilah yang itu menjadi rohnya sebuah rumah sakit pendidikan. Bapak Ibu, rumah sakit pendidikan di Indonesia cukup banyak ya. Ada 430 yang berpotensi nanti kalau kita jumlah ada 484. Tetapi yang baru ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ini menjadi perhatian kita semua juga. Ini tidak sama, hanya sekitar 60%, yaitu 256 dari 430 itu. Jadi artinya masih ada sekitar ya 100 lebih, hampir 200 ya, kurang dari 200 yang belum ditetapkan, tapi sudah ada kerjasama dengan Fakultas Kedokteran. Itu yang ada saat ini, dan ini akan berjalan terus. Jadi ini akan berjalan terus Bapak Ibu, bukan artinya setelah nanti rumah sakit ada penyelenggara utama pendidikan, ini tidak boleh. Enggak, ini berjalan terus seperti kata Bu Adik tadi, bahwa kita mencari alternatif bagaimana kita melakukan pemenuhan keberadaan dokter spesialis. Ini adalah sekilas overview tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, mulai pasal 184, 187, 209 sampai 213, pasal-pasal terkait rumah sakit pendidikan dan pendidikan profesi bidang kesehatan, program spesialis dan subspesialis berbasis kolegium di rumah sakit. Ini yang saya hitam-hitamin ya, ini menjadi hal baru yang kita atur di undang-undang ini. Yang sebelumnya nggak ada. Kalau yang tadi kan sudah memang teratur. Rumah sakit pendidikan dapat menyelenggarakan program spesialis subspesialis sebagai penyelenggara utama pendidikan dengan tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi. Jadi tetap bekerja sama. Bekerja sama artinya bekerja sama dalam hal-hal yang bisa menunjang pendidikan itu. Misalnya penelitiannya, ya, hal-hal yang bisa mempercepat prosesnya seperti itu. Jadi itu tetap dijaga bahwa keberadaan kerjasama dengan perguruan tinggi tetap dilakukan. Kemudian di pasal 209, selain diselenggarakan oleh perguruan tinggi, ini menegaskan ya, pendidikan profesi bidang kesehatan untuk program spesialis dan subspesialis juga dapat diselenggarakan oleh rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama dan bekerja sama dengan perguruan tinggi, Kemendikbud, Kemenkes dengan melibatkan peran kolegium. Jadi di sini jelas melibatkan peran kolegium. Nanti saya akan tuliskan satu persatu perannya seperti apa. Ini hanya lebih rinci saja yang pasal 187 tentang rumah sakit sebagai penyelenggara utama pendidikan dan bagaimana koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi tetap ada koordinasi untuk itu. Nah, ini hak-hak peserta didik juga diatur di pasal 219. Jadi sekarang jelas bahwa peserta didik juga diatur hak-haknya. Jadi itu jauh lebih baik ya Bapak Ibu, dan itu memberikan kepastian seperti tadi Pak Sundoyo sudah sampaikan. Jadi peserta didik program spesialis yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan berhak memperoleh bantuan hukum ya jika terjadi apa-apa pada saat pelayanan, memperoleh waktu istirahat, mendapatkan jaminan kesehatan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, ya, mendapatkan imbalan jasa pelayanan. Jadi ini sudah dirangkum di undang-undang.
gitu loh. Sehingga tidak heran kita akan rumah sakit pendidikan itu harus mengejawantakan satu persatu maksudnya ini apa. Nanti kita atur lebih jelas ke peraturan-peraturan turunannya. Nah, tidak baru beberapa bulan yang lalu kementerian sudah mengeluarkan instruksi tentang anti bullying ini adalah bagian dari ini. Kemudian pendayagunaan tenaga spesialis saya tidak akan jelaskan lagi karena tadi Bu Adik sudah menjelaskan dengan rinci. Bapak Ibu, konsep dasar dari penyelenggara utama pendidikan oleh rumah sakit atau disebut college based, berbasis kolegium atau beberapa teman-teman mengatakan berbasis rumah sakit atau hospital based. Sebenarnya konsep dasarnya ini bahwa pendidikan itu jenis spesialis yang kita selenggarakan itu berdasarkan kajian kebutuhannya. Kajian kebutuhannya dari siapa? Dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terhadap kebutuhan spesialis subspesialis di kabupaten kota. Jadi berdasarkan itu, ini adalah sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah alternatif dari university base yang sudah ada. Jadi university base tetap berjalan dan kita punya alternatif pemenuhannya salah satu dengan college base atau hospital base ini. Jadi kalau college base ini berdasarkan kajian kebutuhan. Nanti turun terus ya penentuan kabupaten kota mana yang kekurangan sampai pelaksanaan seleksi, pelaksanaan perekrutan dan sebagainya. Memperoleh STR. Jadi tujuan program ini jelas untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan spesialis subspesialis di seluruh wilayah Indonesia. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sering mendengar ya bahwa ada pihak-pihak mengatakan bahwa kita itu dokter cukup gitu ya. Pemerataannya yang tidak baik. Misalnya ada seperti itu. Nah, dengan program college base ini atau hospital base ini kita ingin mempercepat pemenuhan kebutuhan dan sekaligus pemerataan. Jadi dari awal kita sudah mengkaji kabupaten kota mana yang kekurangan dokter spesialis jenis A, B, C, dan D. Kita buka. Nah, setelah tamat, setelah selesai mereka mengikuti program ini, itu akan dikembalikan lagi ke asalnya masing-masing. Dari awal, si peserta didik udah tahu, sehingga mereka mendapat beberapa privilege untuk program ini. Ini adalah pembagian kewenangan ataupun tugas Bapak Ibu. Ya, pendidikan profesi kita bagi nanti cukup banyak stakeholder yang akan terlibat bersama. Jadi bukan Kementerian Kesehatan sendiri. Di sana ada Kementerian Kesehatan tadi memproyeksi kebutuhan spesialis, menghitung pembiayaan karena kita mau nanti peserta didik tidak perlu membayar misalnya ya, tapi dibayar karena dianggap bekerja di rumah sakit itu. Ya, bagaimana menseleksi, mengeluarkan surat izin praktek ya untuk residennya ya, mengatur pendayagunaan dan sebagainya itu urusannya kewenangan ada di Kementerian Kesehatan. Kolegium kita tetap melibatkan kolegium dalam membuat standar misalnya tentang kurikulum dan bagaimana ujian akhirnya. Nah, keterlibatan Pemda jelas dalam penyusunan formasi ASN ya. Kebutuhan Pemda itu seperti apa? Kolegium Kedokteran mengesahkan pedoman program pendidikannya, meregistrasi lulusan, badan akreditasi. Badan akreditasi yang dimaksud di sini adalah badan yang mengakreditasi penyelenggara utamanya gitu loh. Jadi bukan harus kita bedakan dengan akreditasi di University Base. Akreditasi di University Base sudah berjalan baik oleh Labketenkes. Sedangkan akreditasi rumah sakit sebagai pelayanan itu sudah ada juga beberapa lembaga akreditasi independen yang lain. Jadi kalau badan akreditasi di sini yang dimaksud adalah sebuah badan yang mengakreditasi penyelenggara utama itu. Kemudian rumah sakit di sini jelas bahwa menyelenggarakan pendidikan dan membiayai pendidikan. Jadi gitu ya. Jadi dia membiayai. Jadi residennya dia bayar. Kemendikbud memberi izin pembukaan prodi, perguruan tinggi bekerja sama sesuai kebutuhan rumah sakit. Sesuai kebutuhan rumah sakit itu tadi salah satunya misalnya kerjasama di bidang penelitian, ya, peningkatan sumber daya manusia dan sebagainya. Pengajarnya Bapak Ibu nanti kita susun standarnya berdasarkan kurikulum dan kolegium yang kompeten jelas. Residen dapat di sistem daftarnya di sistem Kementerian Kesehatan, mendapat SIP, wewenang dan sebagainya, bekerja di daerah setelah lulus. Jadi ini jelas pemenuhan kebutuhan. Jadi begitu lulus ada tempatnya bekerja. Jadi udah jelas. Nah, residen beberapa implikasinya.
seleksi kandidat nanti oleh Kemenkes, Presiden memperoleh bantuan biaya hidup. Nah, penempatan akan diatur oleh Kementerian Kesehatan. Ini hal yang kami sampaikan ini sampai saat ini Bapak Ibu. Kalau berkembang nanti kami akan infokan. Kami saat ini menyiapkan ya untuk sementara, mungkin akan bertambah. Nanti kita lihat perkembangannya. Akan menyiapkan 6 rumah sakit penyelenggara utamanya, ya sesuai dengan spesialisasinya dan bekerja sama dengan kolegium, yaitu Rumah Sakit Cicendo untuk mata, kanker darmais untuk radioterapi, Jantung Harapan kita untuk jantung, PON untuk syaraf, Anak Bunda untuk anaknya, Opsin mudah-mudahan nanti bisa nyusul. Eh, Kemudian Rumah Sakit Ortopedi Suharto Solo itu untuk bidang ortopedi. Nah, rumah sakit penyelenggara utama ini nanti dia tidak mungkin akan sendiri. Mereka akan memiliki jejaring-jejaring di daerah. Jejaring-jejaring itu ya tadi, karena setiap peserta didik itu harus memiliki jumlah dan variasi kasus yang ditargetkan. Dan itu yang harus membuat jejaring. Jadi penyelenggara utama sekarang adalah di rumah sakit. Rumah sakit seolah-olah menjadi tanda kutip kepala sekolah gitu ya. Dia menyelenggarakan, dia yang membuka jejaring, mendiskusi rumah sakit mana yang punya alat kesehatan yang cukup, sumber daya manusia cukup, dan variasi kasus yang cukup gitu loh. Jadi jangan Bapak Ibu jangan pernah khawatir bahwa kualitas dari hospital base atau college base ini akan menurun. Nggak mungkin kita tidak akan menurunkan kualitas. Pasti minimal akan sama, malah lebih kita usahakan baik ya, jauh lebih baik. Seperti itu. Jadi akan dibentuk jejaring. Nah, tantangannya apa? Di rumah sakit pendidikan secara keseluruhan. Jadi bukan di college base saja, tapi keseluruhan. Bahwa kita pasti membutuhkan selalu sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendidik gitu ya. Beberapa rumah sakit kita itu kekurangan ya untuk pendidiknya bahwa spesialisnya kualifikasi tertentu. Kemudian bagaimana dengan sarana prasarana dan alatnya? Sarana prasarana ini bukan hanya alat kesehatan. Sebuah rumah sakit pendidikan harus punya lab yang baik, skill lab yang baik, alat-alat untuk demo yang baik, ya, tempat diskusi dan sebagainya. Terus bagaimana pembiayaan? Siapa yang membiayai? Misalnya ya bahan-bahan itu segala macam. Bagaimana tata kelolanya? Bagaimana sumber yang pendidiknya itu bisa mendapat jenjang-jenjang tertentu? Bagaimana mutu layanan? Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi rumah sakit pendidikan harus mempunyai mutu pelayanan yang baik dan penyelenggara pendidikannya itu harus terakreditasi secara baik gitu loh. Sehingga kualitas rumah sakit pendidikan di Indonesia akan baik. Bapak Ibu, secara ringkas apa yang saya sampaikan ya, bahwa pemerintah telah berupaya untuk mengakselerasi pendidikan kedokteran di Indonesia melalui Undang-Undang Kesehatan. Jadi transformasi tadi yang Bu Ade dan saya sampaikan tadi, 6 pilar itu tidak bisa menjadi wacana saja tanpa diikat oleh sebuah regulasi. Itulah yang ada di undang-undang, termasuk pendidikan ini. Jadi pendidikan kedokteran. Jadi beberapa kerangka yang sudah dilakukan ya percepatan SDM seperti kita peningkatan kapasitas ya, penambahan dosen, sarana prasarana, bagaimana kita menambah sarana prasarana alat dengan program pengampuhan KJSU dan sebagainya, pembiayaan, mutu layanan, bagaimana akreditasi nanti, tata kelola dan penyelenggaraan pendidikan spesialis. Itu yang bisa saya sampaikan. Harapannya bahwa kita mendapat dukungan dari Bapak Ibu semua ya, para healthies dan masyarakat. Semoga penyelenggaraan pendidikan kedokteran Indonesia menjadi lebih baik dan pemenuhan dokter spesialis itu bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.